Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Fitri Ramadina dengan NIM 22010196 dari kelas BK 3 2022. Konsep dasar bimbingan dan konseling belajar. Bimbingan dapat diartikan sebagai bantuan yang telah diberikan oleh seseorang yang telah terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadai kepada orang dari semua usia untuk membantunya mengatur kegiatan, keputusan, dan menanggung bebannya sendiri. Sedangkan belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas diri dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya. Jadi, bimbingan dan konseling belajar adalah bimbingan yang dilakukan oleh konselor kepada klien agar klien dapat mengatasi masalah-masalah dalam belajarnya secara mandiri. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aulia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Dalam paradigma baru ini, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk mengubah perilaku siswa, tapi juga membentuk karakter siswa dan sikap mental profesional yang pastinya berorientasi pada global mindset. Fokus pembelajarannya adalah pada mempelajari bagaimana cara belajar dan bukan hanya semata-mata pada mempelajari mata pembelajarannya. Lalu adapun paradigma baru pembelajaran, yaitu memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru ini memberi ruang yang lebih longgar kepada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di dalam paradigma baru pembelajaran, terdapat pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, serta asesmen atau penilaian kompetensi minimal, yang pengaruhnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut diharapkan mampu menciptakan paradigma baru dalam pembelajaran yang lebih baik dan berkesinambungan di masa mendatang. Lalu perencanaan pembelajaran dalam paradigma baru ini harus mempelajari berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan proses pembelajaran peserta didik terhadap capaian kompetensi. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik, agar proses pembelajarannya pun berjalan dengan maksimal atau bermakna. Saya Salsabila Nazmi Priani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai esensi belajar dan prinsip-prinsip belajar. Esensi belajar, menurut pandangan psikologis, adalah perubahan tingkah laku sebagai manifestasi dari hasil pengalaman yang dilalui seseorang. Belajar pada hakikatnya adalah proses bertambahnya pengetahuan seseorang dalam aspek kehidupannya. Sederhananya, dari proses belajar, hal-hal yang sebelumnya kita tidak ketahui menjadi tahu. Menurut pakar pendidikan Mahmud, belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut pakar psikologi Muhyiddin Syah, mendefinisikan belajar dalam 3 macam rumusan kuantitatif, institusional, dan rumusan kualitatif. Secara kuantitatif, belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Adapun pengertian belajar secara kualitatif ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa. Sedangkan secara institusional, belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengesahan terhadap penguasaan siswa atas materi-materi yang telah dipelajari. Dan dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian belajar di atas bahwa belajar ialah proses perubahan tingkah laku yang didahului oleh proses pengalaman.
Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Daliono mengemukakan bahwasannya ada 5 prinsip belajar yang harus dipegang, diantaranya yaitu pertama adalah prinsip kematangan jasmani dan rohani. Salah satu prinsip utama dalam belajar adalah harus bisa mencapai kematangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan yang dipelajarinya. Prinsip yang kedua adalah memiliki kesiapan. Setiap orang yang hendak akan melakukan kegiatan belajar harus memiliki kesiapan, yakni dengan kemampuan yang baik, fisik, mental, maupun perlengkapan belajar. Prinsip yang ketiga adalah memiliki tujuan. Setiap orang yang belajar harus memahami apa tujuannya, kemana arah tujuan itu, dan apa manfaat bagi dirinya. Prinsip belajar yang keempat adalah memiliki kesungguhan. Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk melaksanakannya. Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina Nurul Octavia dari kelas BKA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi belajar dan tujuan belajar. Yang pertama saya akan paparkan yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sadar serta mempunyai tujuan serta sasaran. Menurut Jali 2008, tujuan belajar adalah mengubah tingkah laku ke lebih yang positif atau yang lebih berkualitas, sedangkan sasarannya meliputi penalaran atau kognitif, keterampilan atau psikometrik, dan sikap atau afektif. Dan selanjutnya tujuan belajar itu terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama itu ada tingkah laku terminal. Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang menuntun tingkah laku siswa setelah belajar. Yang kedua ada kondisi tes. Komponen kondisi tes tujuan belajar ini menentukan situasi di mana siswa itu dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal tersebut. Yang ketiga ada ukuran-ukuran perilaku. Komponen ini merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa. Tujuan belajar adalah salah satu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar ini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Peristiwa belajar yang terjadi pada siswa ini dapat diamati dari perbedaan tingkah laku yang ada pada diri siswanya tersebut. Faktor-faktor belajar bisa dipengaruhi oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang bersangkutan dengan aspek jasmani maupun rohani. Secara garis besarnya gitu ya. 2 faktor internal ini dibedakan menjadi 2, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan tubuh siswanya tersebut gitu. Misalnya fungsi organ-organ dan susunan anggota tubuh yang tidak dapat tersusun dengan baik ataupun ada kekurangan gitu yang memengaruhi semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan faktor fisiologis adalah suatu kondisi atau keadaan kejiwaan seseorang. Nah, faktor fisiologis dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada bakat, minat. Yang pertama itu ada bakat, yaitu kemampuan atau potensial yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua ada minat, adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atas keinginan yang besar akan sesuatu. Yang ketiga ada intelijensi, yaitu kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara yang tepat gitu. Yang keempat ada motivasi, yakni keadaan internal manusia yang mendorong kita itu untuk melakukan sesuatu gitu. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang faktornya dari luar diri siswa gitu. Faktor eksternal ini kebagi menjadi 2 macam, yaitu faktor sosial dan faktor non sosial. Yang pertama itu ada faktor sosial. Faktor sosial itu kebagi juga menjadi 3
yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor non-sosial yaitu terdiri antara sarana dan prasarana di sekolah tersebut, misalnya seperti kurikulum, media pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Ciri-ciri perubahan perilaku dalam belajar. Yang pertama, ada perubahan terjadi secara sadar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu, atau sekurang-kurangnya ia akan merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, atau dia menyadari kebiasaannya juga bertambah. Lalu yang kedua, ada perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Misalnya, jika seorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak bisa menulis menjadi pandai menulis. Lalu yang ketiga, ada perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri. Misalnya perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya, karena tidak ada dorongan dari dalam. Tidak termasuk perubahan belajar dalam pengertian belajar. Lalu yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Misalnya, kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar, dia tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahkan akan semakin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. Lalu yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Misalnya seseorang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya. Lalu yang terakhir, ada perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya.